Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hai, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Hai sobat sehat, apa kabarnya? Saya harap kamu baik-baik saja ya, walaupun kita masih di masa new normal dan beberapa sebagian di kota Indonesia itu tingkat penyebarannya masih tinggi ya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang masih berkaitan dengan corona seperti itu ya, karena aman gak sih kalau dekat dengan seorang pegawai rumah sakit ataupun perawat ataupun unsur yang bekerja di rumah sakit itu tidak terhindar dari paparan COVID-19 seperti itu ya. Oke, saya bukan perawat, namun saya adalah bagian administrasinya, tapi masih berhubungan dengan rumah sakit lah seperti itu ya. Nah jadi seperti yang kita ketahui ya, semenjak corona ini menyebar pada awal-awal tahun seperti itu ya, walaupun di Indonesia-nya itu dimulai, saya masih ingat betul di bulan April kalau nggak salah seperti itu ya. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang kita temukan ya, banyak sekali pegawai-pegawai rumah sakit khususnya itu adalah perawatnya di kalangan masyarakat tertentu itu dikucilkan dan saya juga pun merasa ada sedikit kekerasan verbal di sini, dalam artian kamu mah pegawai rumah sakit jadi jangan dekat-dekat saya, kamu nanti membawa virus COVID-19. So seperti ini guys ya, maka saya ingin membahas kali ini topiknya tentang aman gak sih kalau pegawai rumah sakit seluruhnya ya lah ya, bukan perawat saja, bukan dokternya saja, termasuk bagian pelayanan, manajemen dan sebagainya itu. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwasannya kita adalah pembawa virus. Hello, seperti itu ya. Karena gini loh, untuk menjawab pertanyaan kalian, aman gak sih kalau dekat dengan pegawai RS agar terhindar dari paparan COVID-19? Saya jawab adalah insya Allah aman. Karena kenapa? Selama pengalaman saya di sini sebagai pegawai rumah sakit juga ya seperti itu, saya jawab aman, insya Allah aman. Karena kenapa? Ya, kita bekerja di rumah sakit seperti ya, seperti yang kita ketahui adalah rumah sakit adalah itu masih di bawah naungan Kementerian Kesehatan, ya kan? Dan kemudian juga dokter-dokternya yang bergabung dengan ID dan sebagainya. So, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah otomatis yang pertama kita mengetahui betul tentang, ataupun kita sudah pasti betul sudah diedukasi oleh pemerintah melalui bidang Kemenkes. Kita sudah diedukasi bagaimana pencegahan, pengobatan tentang COVID-19 ini sendiri. Kemudian kita sebagai pahlawan COVID seperti itu ya, pahlawan COVID-19, tentunya kami yang bekerja di rumah sakit juga difasilitasi full, ataupun kita juga diberi fasilitas ekstra. Karena kenapa? Dimulai dari APD-nya, dimulai dari konsumsi makanan yang bergizi, dimulai dari masker, disinfektan, kemudian lagi hand sanitizer. Jadi tentunya kami juga dibekali alat perang yang memadai seperti itu ya, karena alat perang inilah yang memacu kami semangat untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 seluruhnya, seluruh bagian divisi dari rumah sakit itu sendiri. Jadi ketika kalian di luar sana, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, ketika kami ngumpul lagi dengan teman-teman, ketika kami balik lagi aktivitas sebetulnya, jadi ketika kami pulang itu pun kami sudah mematuhi ataupun sesuai dengan prosedur COVID-19 yang ada seperti itu. Jadi di rumah sakit pun kami seperti yang saya bilang tadi, kami dikasih vitamin, kami di swab, kami di rapid test dan sebagainya. Jadi jangan lagi, saya harap untuk tidak mengucilkan pegawai rumah sakit khususnya adalah perawat seperti itu. Karena masa iya kan kita sebagai pahlawan ketika kita balik lagi sebagai masyarakat sosial kita dikucilkan, padahal seperti yang saya bilang tadi, kita tahu duluan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya. Ya iyalah, karena kita di bawah naungan Kemenkes kan, otomatis
Kemenkes akan menyebarkan informasi-informasi tersebut melalui rumah sakit dulu, karena kita adalah pahlawannya gitu loh, kita adalah yang mengobati pasien-pasiennya seperti itu kan. Walaupun saya bukan perawat ataupun dokternya, tapi saya masih terlibat dalam bagian administrasinya seperti itu. Jadi mari kita berpikir positif, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? COVID ini cepat berlalu dan tanpa harus mengucilkan satu sama lain, dan tetap kita harus mematuhinya seperti social distancing, dihindari dulu untuk keramaian, ditahan dulu dan sebagainya seperti itu ya guys. Jadi jujur saja seperti saya bilang tadi, melihat berita-berita ada perawat yang meninggal akibat COVID, ditolak mentah-mentah seperti itu ya, untuk dikuburkan di daerahnya, tidak diterima lagi di lingkungan sekitarnya sebelumnya. So kok kita yang sebagai pahlawan yang mengobati kalian, seandainya kalian masuk rumah sakit, kita dikucilkan seperti itu. Jadi agak sedikit kecewa lah seperti itu ya. Nah jadi kalau saya kembali saya tegaskan bahwasanya jika ada pertanyaan, aman nggak sih dekat dengan pegawai RS saat COVID-19 ini, insya Allah saya jamin, jawaban saya adalah insya Allah aman. Karena kenapa? Di rumah sakit kita tidak dibiarkan begitu saja, namun kita difasilitasi dengan kesehatan yang memadai seperti itu ya guys. Dah mungkin itu saja ya penegasan saya sebagai seorang pegawai RS seperti itu ya. Jadi harapannya ketika saya ataupun teman-teman yang lain berada di sekitaran masyarakatnya lagi, tidak dikucilkan seperti yang kita lihat di media ataupun sosial media lainnya ataupun di TV seperti itu ya, karena kasihan sekali gitu ya. Karena kami juga manusia yang punya hati dan kami bekerja untuk kesehatan kalian. Terima kasih.